Salam sehat dan sumbernya. Ketemu lagi dengan Om Gaga dalam channel Wirausaha dan Pengembangan SDM. Bagaimana rasanya kalau kita mendapatkan karyawan yang penurut, karyawan yang mudah diatur, karyawan yang tidak banyak memberontak, karyawan yang tidak banyak menuntut, tidak banyak mengeluh dalam bekerja, karyawan yang sukacita dan enjoy dalam bekerja. Tentunya sebagai pemilik perusahaan kita akan senang. Demikian juga kita sebagai pelaku usaha, kita juga harus menunjukkan sikap-sikap seperti itu. Kita harus menunjukkan karakter-karakter seperti itu. Kita harus berubah menjadi orang yang semangat, menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang bekerja adalah suatu amanah, suatu ibadah. Jadi kalau kita bekerja itu menjalankannya seperti saat kita melakukan ibadah, maka akan terjadi kegembiraan yang luar biasa. Pertanyaan saya adalah, ketika Anda mendapatkan karyawan yang tidak begitu, apa reaksi saudara-saudara semuanya? Ketika Anda mendapatkan karyawan yang tidak begitu mengenakkan, kira-kira apa reaksi saudara-saudara sekalian? Marah, jengkel, keburu cepat-cepat untuk mem-PHK, atau menerima mereka kemudian kita memberikan masukan, memberikan pengarahan, memberikan pendidikan, pelatihan, sehingga mereka boleh dan bisa melakukan pekerjaannya dengan baik sesuai dengan harapan kita. Contoh kehidupan sehari-hari misalnya, ketika berjalan kaki kita terantuk batu, duduk, wah, keluarlah umpatan kata-kata kotor, atau bukan. Atau ketika hujan sudah reda, kita jalan kaki, tiba-tiba lewatlah sepeda motor dan ada air menggenang di situ, nyiprat ke tubuh kita. Apa reaksi kita? Apakah kita mengumpat atau kita mendoakan orang itu supaya selamat sampai tujuan? Itulah kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam kehidupan kita. Saat ini kita sedang mengalami krisis gelombang kedua katanya untuk virus pandemi Corona COVID-19 ini. Bagaimana cara kita berpikir? Bagaimana cara kita bertindak? Pikiran, perkataan, dan perbuatan seperti apa yang kita tunjukkan, yang kita ekspresikan? Apakah kita mengeluh dengan adanya pandemi Corona COVID-19? Atau malah kita bersyukur karena dagangan kita malah laku secara online? Karena ketika ada pandemi kita cooling down, kita berhenti sejenak, kita mulai peka terhadap kebersihan, kita mulai peka terhadap sesama, kita mulai melakukan suatu kebiasaan baru yang menjadi lebih baik. Itu cara berpikir, cara bertindak. Itulah kebiasaan, itulah sikap yang kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Salah satu contoh adalah bagaimana rasanya ketika saudara-saudara semuanya lupa gosok gigi, lalu berangkat ke kantor. Pasti tidak percaya diri, pasti merasa ada sesuatu yang kurang. Ada juga lalu yang pergi ke sebuah swalayan lalu mengambil sikat gigi, pasta gigi, bayar di kasir, melakukan gosok gigi di kantor. Saudara-saudara, gosok gigi adalah budaya menurut saya. Suatu kebiasaan yang ditanamkan dari sejak dini, sehingga kalau kita tidak melakukannya kita akan merasa ada yang kurang. Itulah budaya yang ditanamkan oleh orang tua kita sejak kita kecil. Apakah kita dari lahir sejak kecil langsung minta gosok gigi sendiri? Oh tidak. Kita dipaksa sama orang tua. Kita dibuka mulut kita, buka mulut, gosok giginya gitu loh.
pemaksaan, dan tindakan yang dilakukan orang tua itulah yang membuat kita menjadi terbiasa. Bagi saya itu adalah kebiasaan yang menjadi budaya. Lalu bagaimana kita memiliki kebiasaan positif terhadap satu, diri kita sendiri? Kita yang lahir dengan bentuk tubuh seperti ini, apakah kita sudah bisa menerimanya? Mungkin wajah kita pas-pasan, bagaimana kita bereaksi? Bagaimana kita bisa melihat diri kita sendiri yang seperti ini? Kita terlahir dengan keluarga yang seperti ini, dengan kondisi orang tua yang seperti ini, dan sebagainya, dan sebagainya. Hal pertama yang harus Bapak, Ibu, dan saudara-saudara lakukan adalah menerima diri. Menerima kondisi kita seperti apa adanya. Kita tidak bisa menolak, kita tidak bisa mengubah, kita tidak bisa melawan. Karena kalau kita sudah menerima diri, maka kita akan menjadi menghormati diri kita sendiri dan percaya diri. Kenapa banyak orang tidak percaya diri? Operasi ini, operasi itu, karena nggak bisa menerima diri, nggak bisa menerima apa yang Tuhan berikan, tidak bisa mensyukuri, kepengen ini, kepengen itu, sehingga dengan perubahan itu merasa bagus, lalu merasa percaya diri. Saran saya, dengan dirimu sendiri, punyailah kebiasaan positif, terima diri dulu apa adanya. Anda dan saya dengan segala kekurangan dan kelebihan, pasti ada hal yang positif yang bisa kita berikan dan berguna bagi diri kita dan sesama kita. Lalu dengan orang lain seperti apa? Ya kita harus menghormati, menerima mereka juga. Kita menghargai mereka, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan orang lain. Nah, itulah kebiasaan-kebiasaan yang harus kita tanamkan dari sejak dini, sehingga membentuk karakter kita, membentuk pribadi kita, yang bisa menghiasi kehidupan ini menjadi lebih baik. Apalagi di dalam berusaha. Kita akan senang jika kita punya karyawan kita loyal. Kita akan senang jika kita bisa membangun karyawan kita menjadi lebih baik lagi. Yang tadinya malas menjadi rajin, yang tadinya tidak tahu apa-apa sekarang menjadi pintar, yang tadinya malu untuk berbicara di depan customer sekarang orangnya suka ngoceh, bahkan upselling, bahkan salesnya naik. Percayalah, apa yang kita tabur, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, pasti kita akan memanennya, pasti kita akan menilainya, sehingga usaha kita menjadi lebih maju. Usaha kita pun disenangi oleh customer, karena kalau kita memiliki sikap, kita memiliki kebiasaan yang positif, maka customer akan merasakan bahwa kita melakukan dengan baik dan benar. Customer komplain, kita terima dengan senang hati. Customer marah-marah, kita sambut dengan ramah. Marah dibalik jadi ramah. Customer kita bertindak semaunya, kita sesuaikan dengan prosedur kita. Bagaimana kita memiliki SOP, bagaimana kita melayani mereka. Kita sambut, bukan kita sambit, tetapi kita sambut mereka dengan baik. Itulah menurut saya, kalau kita berbuat baik dan benar, maka kita akan mendapatkan juga kebaikan dan kebenaran. Terima kasih, sampai ketemu di video saya berikutnya. Salam sehat dan sumringah.